Sekarang kita ke nomor 20. Oke, soal nomor 20 ini tentang peluang ya. Kuantitatifnya, materinya tentang peluang. Randy mengambil sebutir kelereng. Oke, di sini dia ngambilnya sebutir. Nah, jadi kalau tentang pengambilan benda di peluang itu kalian harus perhatiin berapa banyak yang diambil, karena akan mempengaruhi cara apa yang akan kita pakai gitu. Kalau dia ngambilnya sebutir, berarti kita nggak usah pakai kombinasi, permutasi, dan lain-lainnya gitu. Jadi bisa langsung. Tapi kalau ngambilnya 2, 3, dan seterusnya, nah itu berarti harus pakai teknik, bisa kombinasi, permutasi, atau aturan yang kotak-kotak itu, aturan perkalian gitu. Jadi di sini nggak pakai kombinasi ya. Oke, selanjutnya, di dalam tas itu ada 3 jenis kelereng. Merah, biru, hijau. Nah, tapi kita nggak tahu merahnya berapa, birunya berapa, dan hijaunya berapa. Gitu. Jika terdapat 20 kurang kelereng di tas tersebut. Nah, tapi totalnya adalah 20. Di sini, kata kurangnya kalian ini ya, abaikan, ini salah. Ini harusnya nggak ada kata kurang. Gitu. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah peluang mengambil kelereng merah lebih dari 1/4? Nah, ini pertanyaannya. Apakah mengambil kelereng merah lebih dari 1/4? Jadi kalau kita tulis nanti jadinya peluang itu kan biasanya simbolnya P ya. PM lebih dari 1/4. Nah, ini pertanyaannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita dikasih 2 petunjuk. Petunjuk pertama, banyak kelereng biru, 2 kali lipatnya kelereng hijau. Dan petunjuk kedua adalah peluang kelereng terambil tidak biru adalah 3/5. Nah, nanti kira-kira dari 2 petunjuk ini, bisa nggak sih buat ngejawab pertanyaannya itu? Gitu. Kalau bisa, pernyataan mana? 1 aja, 2 aja, atau 1 dan 2? Gitu. Atau malah dua-duanya nggak bisa ngejawab pertanyaannya. Jadi kita mesti bongkar satu-satu ya. Kita mulai dari yang pertama. Banyaknya kelereng biru 2 kali lipat hijau. Berarti artinya si biru ini tergantung sama si hijau. Gitu. Jadi kita bisa bikin hijau, biru, merah. Bisa dibuat kayak gitu ya. Misalkan hijaunya 1. Berarti birunya berapa? 2. Karena biru 2 kali lipatnya hijau. Merahnya, nah merahnya berarti tinggal sisanya. Tadi kan kelerengnya ada 20 tuh. Berarti 20 dikurang 3. Berarti jadi di sini kemungkinan hijaunya tuh banyak gitu. Jadi nggak bisa cuma 1 doang. Kalau hijaunya 2, berarti birunya 2 kali lipat berarti 4. 4 tambah 2, 8. 20 kurang 8 berarti 12. Salah. 4 tambah 2, 6. 20 kurang 6, 14. Terus kalau hijaunya 3, berarti birunya 6. 6 tambah 3, 9. Berarti 20 kurang 9. Merahnya 11. 4, 8. 8 tambah 4, 12. 20 kurang 12, berarti 8. 5, 10, berarti di sini 5. Kalau di sini 6, berarti birunya 12. 12 tambah 6, 18 tambah 2. 20 ya berarti. Nah, kalau 7 kan birunya 14. Nah, 14 tambah 7 tuh udah ngelebihin dari 20. Berarti ini nggak dipakai. Gitu. Oke, jadi ini kemungkinan warna-warna kelerengnya. Selanjutnya kita hitung peluang merahnya. Peluang itu kan NA per NS kan ya? NA itu banyaknya kejadian, NS itu banyaknya kemungkinan. Karena kita mau ngitung peluang merah, berarti PM sama dengan, nah, di kemungkinan yang pertama ini nih, 1, 2, 17, berarti peluangnya adalah 17 dari 20. Tuh. Yang ini
14 per 20 peluang merahnya. Jadi fokusnya di merah. Ini 11 per 20, 8 per 20, 5 per 20, 2 per 20. Jadi peluang merahnya itu kemungkinannya banyak gitu. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya, apakah peluang merahnya lebih dari 1/4? Jawabannya apa? Nggak tahu. Karena apa? Karena ada yang lebih dari 1/4, ada yang kurang dari 1/4. Ya, 1/4. Kalau ini 0,2 bagi 20, 1 per 10, 0,1. Gitu. Oke, jadi dari sini aja udah kelihatan yang sebelah kiri nggak usah dihitung. Nah, berarti peluang merahnya apakah lebih dari 1/4? Jawabannya enggak. Gitu. Nah, jadi kalau kesimpulannya apa? Berarti kalau satu saja itu salah. Kenapa? Karena peluang merahnya ada yang nilainya kurang dari 1/4 gitu. Berarti kalau satu saja ini kita nggak bisa ngejawab pertanyaan ini. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke 2 saja coba. Kalau 2 saja gimana? Bisa nggak kita jawab? 2 itu apa di sini? Peluang kelereng terambil tidak biru. 3/5. Tidak biru. Peluang tidak biru. Kakak singkat TB ya. 3/5. Gitu. Nah, kalau cuma dikasih tahu gini doang, kita bisa nggak nih ngejawab peluang merah 1/4? Jawabannya adalah nggak bisa. Gitu. Jadi, kalau 2 saja nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak dikasih tahu warna merahnya berapa, jadinya nggak bisa ngejawab pertanyaan itu juga, cuma dikasih peluangnya 3/5 nih. Tapi nggak dikasih tahu merahnya berapa gitu. Tidak biru itu kan artinya merah dan hijau. Gitu. Nah, berarti apa? Karena tidak diketahui jumlah merahnya. Misalkan ada pertanyaan, ya udah Kak, pakai aja ya jumlah merah yang ada di clue pertama, di petunjuk pertama. Nah, itu berarti nanti jatuhnya kita pakai gabungan 1 dan 2 gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan 1 dan 2. Nah, kira-kira kalau 1 dan 2 bisa nggak nih kita ngejawab pertanyaannya? Oke, 1 dan 2 berarti kita akan pakai ini ya. Ini kakak ambil dulu. Oke, ini sekarang 1 dan 2. Terus, ini baru satunya, sekarang 2-nya. Nah, di sini peluangnya berapa tadi? Tidak biru 3/5. Peluang tidak biru 3/5. Peluang tidak biru 3/5. Tidak biru itu kan artinya apa? Hijau dan merah ya. Hijau plus merah. Sama dengan 3/5. Nah, ini untuk memudahkan, kan di sini kelerengnya itu ada 20 ya. Berarti si 3/5 ini kita konversi dulu. Penyebutnya jadi 20 untuk memudahkan. Berarti kalau 5 jadi 20, 3 bakal jadi 12. Nah, peluang hijau dan merah 12/20. Nah, kemungkinan mana yang akan kita pakai ketika hijau sama merah itu jumlahnya 12? Hijau plus merah jumlahnya 12. Hijau tambah merah sama dengan 12. Nah, kita cari di kotak ini. Mana yang hasilnya 12? Yaitu ada di sini. Hijau sama merah nih. 4. Nah, ketika hijau sama merahnya 12, berarti artinya yang lain ini jadi diabaikan nih. 1, 2, 3, 5, 6 jadi terabaikan gitu. Karena kita udah ada informasi peluang hijau tambah merah itu udah pasti 12/20. Berarti artinya kalau hijau tambah merahnya 12, berarti peluang merahnya pasti 8/20 gitu. Nah, ini kalau dikecilin gimana? 8 bagi 2, 4. 20 bagi 8 bagi 4 aja kali ya. 8 bagi 4 2. 20 bagi 4 5. Nah, 2/5 ini gimana? 20/5 berarti 0,4 ya.
Oke, berarti peluang merahnya 0,4. Nah, kalau peluang merahnya 0,4 gimana? Bisa nggak ngejawab pertanyaannya? Peluang merahnya harus lebih dari 1/4. Lebih dari 1/4 itu berarti harus lebih dari 0,2. Nah, di sini ternyata cocok ya. Nah, 0,4 itu lebih dari 0,25. Oke. Berarti kesimpulannya adalah pernyataan 1 dan 2 bisa menjawab pertanyaan di atas gitu. Jadi jawabannya adalah C. 2 pernyataan bersama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi 1 aja nggak cukup. Nah, sekarang kita masuk ke pengetahuan kuantitatif. Oke, pengetahuan kuantitatif. Di sini nomor 61 ya. Ada P, Q, sama ada A. A-nya lebih dari 0, B-nya lebih dari 0, yang ditanya P tambah Q tambah 2. Ada 2 cara. Yang pertama, kalian bisa langsung ngeganti A-nya sama B-nya dengan angka berapa aja terserah. Atau kalian mau proses ini dulu. Kalau kakak pilih yang ini ya, proses P tambah Q plus 2 dulu. Berarti jadinya P-nya itu kan 2A tambah 3, Q-nya 2B min 3. Tambah 2. Berarti kalau dihitung, 2A tambah 2B ditambah 2. Oke. Nah, dari sini baru kalian bisa masukin. Gitu. Nah, sebenarnya kalaupun kalian nggak mau masukin angka, mau lebih cepat lagi, bisa pakai logika kayak gini nih. Ini kan 2A tambah 2B tambah 2 ya. Nah, pasti ini hasilnya udah kelihatan banget nih. Pasti hasilnya bakal lebih dari berapa? 2. Karena berapapun A sama B-nya, kalau nanti dihitung, terus nanti tambah 2, pasti bakal jadi 2. Gitu. Tapi kalau ragu ya kalian masukin aja, misalkan A-nya 1, B-nya 1. Hasilnya berapa nih? 6. Gitu. 6 itu lebih dari 2. Asal A-nya positif aja, jangan negatif. Sama B-nya. Kalau negatif, tinggal disubstitusi aja B-nya, misalkan mau min 3, gitu, min 2. Pokoknya kalau mau milih angka, yang harus diperhatikan adalah syaratnya nih. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Kalau nggak ada syarat, ya berarti terserah. Gitu. Selama ada syarat, harus perhatikan baik-baik si syaratnya itu. Oke, kita lanjut ke nomor 62. Nah, 62 ini hitungan biasa ya. Akar pangkat 3 dari 1331 dikurang akar pangkat 3 dari 512, kemudian dikali 4. Oke. Ada yang tahu akar 1331 tanpa kalkulator? Oke, 11. Nah, ini emang hafal atau ada punya cara sendiri? Nah, 512, 8 ya? Iya. Dikali 4. 11 kurang 8, 3 kali 4 sama dengan 12. Ini kakak kasih tips. Nah, ini kalau misalkan akar pangkat 3 itu, pertama harus hafal dulu 1 sampai 10. Iya. Kalau misalkan kakak kasih contohnya 39, 304 gitu. Kan pasti hasilnya ada 2 angka nih, puluhan sama satuan. Pertama lihat yang dari belakangnya dulu nih, 4. Cari aja yang belakangnya 4. Nah, ini ya belakangnya 4. Berarti kita pakainya ini 4. Nah, di sini 4. Nah, terus depannya gimana? Nah, depannya pakai logika aja. 10 pangkat 3 kan 1000. 20 pangkat 3 berapa? 8.000 kan? 30 pangkat 3 berapa? 27.000. Kalau 40 pangkat 3, 64.000. Nah, 39.000 itu masuk kategori mana? 64.000 atau, nah dia masih, ya 30 kan, maka nanti depannya 3. Gitu. 34. Jadi kira-kira kayak gitu. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Enggak. Bilangan yang paling mendekati hasil 599 dengan 19. Oke, karena mendekati ya berarti angkanya bisa kita buletin. 599 bakal jadi berapa? 600. 19 bagi 2 kan jadi 20. Berarti jadinya 600 bagi 20 sama dengan 30. Jawabannya C.
Kemudian nomor berikutnya 64. Nah, ini masih sama kayak nomor awal tadi ya, tinggal substitusi aja. Di sini MNZ-nya bilangan bulat positif. Oke, berarti kita substitusi aja nih. Misalkan kita mulai dari M sama dengan 3N. Berarti kalau kita ambil N-nya 1, berarti M-nya bakal jadi 3. Gitu. N sama dengan 2Z. Nah, ini N-nya masih N yang sama ya. Jadi jangan ganti N. Tadi yang kita N-nya 1. Berarti 1 sama dengan 2Z. Z sama dengan 2. Berarti Z-nya sama dengan setengah. Oke, Z-nya lebih dari 0. Nah, tadi kan kita udah coba Z-nya dapat setengah ya. Oke. Nah, berarti kesimpulannya apa nih? Apakah Z lebih dari N? Z-nya setengah, tadi N-nya 1. M3, N1, Z setengah. Z lebih dari N, itu salah ya. Ini salah. Z lebih dari M, salah juga. M kurang dari N, salah. D. Iya, D. 4 saja yang benar. Saya lanjut nomor berikutnya 65. 65 kita masuk ke diskon. Akhir bulan ini Vera ingin membeli beberapa barang. Oke. Vera hanya ingin menghabiskan 70% uang yang dibawanya. Berarti kita harus tahu dulu berapa rupiah uangnya. Berarti cara taunya adalah 70% dikali 650.000. 65 kali 7, 5 kali 7, 35, 45. Nolnya ada 2. Nolnya 3. Oke, berarti kita harus uang yang dipakai 455.000. Nah, ya udah berarti kita harus cari satu-satu nih. Harga pakaiannya berapa, celana panjangnya berapa, dan seterusnya. Diskonnya 70%. Nah, ini masih ingat nggak nih materi sebelumnya? Kalau diskonnya 70%, berarti harga setelah diskonnya jadi berapa persen? 170. Kalau diskon, dikurang. Oh, 30. Di sini diskonnya 7%, berarti ya 93%. Jadi nanti pakaian itu 93/100 dikali 500. Jadi biar ngitungnya langsung dapat harganya gitu. Kalau kalian ngitungnya 7% dulu nggak apa-apa sih. Cuma nanti jatuhnya 2 kali ngitung. Coret 93 kali 5. 465. Berarti harga pakaiannya itu 465. Berarti nggak bisa nih dia buat beli pakaian. Sekarang celana panjang. Diskonnya 5%. Berarti harga setelah diskonnya 95. Ya. Dikali 400. Bisa Tapi nih. kalau ditanya diskonnya berapa, ya kalian jangan pakai 95 ya, pakainya 5. Oh iya. Oke, ini harganya 446.500. Bisa tuh, Kak. Oke. Terus, ya pokoknya gitu ya caranya ya. Jaket, sepatu, tasnya nanti kalian cari sendiri. Nah, nanti semuanya ini yang bisa dipakai untuk, yang barang yang bisa dibeli oleh si Vera adalah si celana panjang. Kita lanjut, nomor berikutnya, nomor 66. Sebanyak 3 mobil dapat mengangkut 174 karung beras dengan berat total semua karung 3,48 ton. Oke, 1 ton sama dengan 1.000 kilo. Iya, 1.000 kilo. Berarti jadinya kalau dikali 1.000, 3.480. 3.480 ya? 3.480. Oke. Terus 3.480 ini adalah seluruh karung. Berarti kita bagi sama 174. Kalau dibagi 174, jawabannya 20. Berarti satu karung itu 20 kilo. Gitu. Apabila setiap mobil menurunkan masing-masing 5 karung. Berarti yang turun
ada berapa? Ada 5 kali 3. Berarti 15 karung yang sudah turun. Karena mobilnya ada 3 tadi. Berapakah beratnya yang tersisa? Nah, 15 karung ini kita kaliin 20 kilo, berarti sama dengan 300. Berarti sisa berasnya 3480 tetap dikurang 300. Lanjutannya adalah 318 Dibagi 3. dibagi 3. Oh iya. Oke. Oh iya, nggak teliti deh. Yang tersisa 1600. pada supir 1060. 1060 ya? Iya. Ya, 1060. Oke, terima kasih koreksinya.